Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, sekarang kita berada di pertemuan pertama di mata pelajaran sains ya atau IPA. Ini sebenarnya dibawakan oleh Ustazah siapa? Ustazah Erma ya. Cuman karena hari ini pembelajaran belum efektif, berjalan mulai efektif besok. Insyaallah, makanya Ustaz hari ini mengisi sedikit materi tentang IPA. Nah, jadi perlu diketahui Anda sekalian, sains itu atau IPA itu adalah salah satu pelajaran favoritnya Ustadz sewaktu masih SMP, ya kan? Seperti itu. Nah, tentunya saya juga ucapkan terima kasih banyak bagi Anda sekalian yang hadir. Jadi kehadiran kita hari ini ada tujuan pembelajarannya. Nah, Umay dilihat nggak? Lihat. Ini kita di samping Ustadz ada Umay ya. Umay ini kita rekam ya, dan Umay nanti saksikan ulang di rumah. Nah, baik, Dava juga perhatikan di rumah nanti. Nah, apa tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak sekalian? Yang pertama ada dua ya, ada dua. Yang pertama anak-anak sekalian bisa membedakan antara makhluk hidup dan makhluk yang tak hidup. Antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Faiz, apa maksudnya makhluk hidup? Ada makhluk hidup, ada makhluk tak hidup. Apa maksudnya itu? Bunga itu hidup atau tidak? Hidup ya? Hidup, dia makhluk hidup, betul. Sekarang saya tanya, manusia itu makhluk hidup atau bukan? Hidup. Kenapa bisa makhluk hidup, Umay? Iya, karena bernafas. Salah satunya betul. Nah, sekarang saya tanya, jangan komputer, meja ini. Meja ini makhluk hidup atau bukan? Bukan ya? Nah, baik, kalau di pelajaran sains anak-anak sekalian, kayak meja ini, buku, tas dan seterusnya, itu tidak disebut sebagai makhluk hidup. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi unsur-unsur dari makhluk hidup. Nah, jadi makhluk itu apa anak-anak sekalian? Kalau dalam syarat kita, makhluk itu adalah kullu syai'. Semuanya disebut dengan makhluk. Kecuali siapa? Kecuali Allah. Jadi Allah itu anak-anak sekalian adalah sang khalik yang menciptakan makhluk. Jadi apa yang selain Allah itu disebut sebagai makhluk. Ustaz tanya, jin itu makhluk atau bukan? Makhluk ya? Makhluk. Ustaz tanya sekarang, bintang-bintang di langit makhluk atau bukan? Makhluk. Kenapa bisa makhluk? Kenapa bisa disebut makhluk? Betul, karena dia ciptaan Allah. Jadi semua yang diciptakan Allah itu disebut dengan makhluk. Nah, di dalam sains anak-anak sekalian, di dalam IPA, makhluk itu terbagi berapa? Dua. Yang pertama tadi apa? Makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Nah, hari ini kita fokus pada makhluk yang tidak hidup, makhluk yang hidup dulu. Makhluk yang hidup. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, anak-anak sekalian, setelah kita bisa bedakan makhluk hidup dan yang tak hidup, itu nanti ciri-cirinya dipertegas pada ciri-cirinya. Dipertegas pada ciri-cirinya. Jadi ada ciri-ciri yang melekat pada makhluk hidup. Nanti kita jelaskan seperti apa. Bisa dipahami ya sampai di sini, Faza? Bisa? Nah, makhluk itu ada berapa? Dua. Apa itu? Tak hidup dan yang hidup. Baik. Nah, baik. Begitu ya? Dipaham? Saya tidak paham. Rehan. Paham tidak? Ada berapa makhluk? Ada berapa makhluk? Ada dua. Coba sebutkan. Ya, hidup dan tak hidup. Nah, baik. Kenapa kalian belajar ini, anak-anak sekalian? Umay duduk sini, sampai Ustaz. Umay duduk sini. Nah, kenapa kita belajar ini? Pertama adalah agar kita bisa mengagungkan kebesaran Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksudnya supaya bisa mengagungkan? Supaya kita bisa merasa begini anak sekalian.
Ternyata kita manusia ini tidak ada apa-apanya. Coba bayangkan, Allah SWT tidak hanya ini direkam, nak, direkam. Ini direkam. Nah, sini. Sekarang perhatikan. Allah SWT itu tidak cuma menciptakan manusia, hewan, tumbuhan, dan planet bumi. Tapi Allah menciptakan seluruhnya. Planet-planet selain planet bumi yang ciptakan siapa? Allah SWT. Matahari siapa yang ciptakan? Galaksi-galaksi yang selain Bima Sakti siapa yang ciptakan? Allah. Nah sekarang Ustaz tanya, kalian bisa tidak ciptakan seekor nyamuk saja yang kecil itu? Enggak. Tidak bisa ya Umay? Tidak bisa. Jadi sebenarnya anak-anak sekalian, kita ini tidak ada apa-apanya. Kita ini kecil anak-anak sekalian. Maka apa yang harus kita lakukan anak-anak sekalian? Ingat, kita harus tahu apa tujuan kita diciptakan. Apa tujuan kita diciptakan? Menuntut ilmu, katanya Umay, menuntut ilmu. Ada yang lain? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku diciptakan tidaklah diciptakan manusia, jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Coba bayangkan anak sekalian. Jadi ngapain yang namanya sombong itu? Jangan ya. Yang namanya sombong itu jangan. Kenapa? Karena manusia ini, kita ini tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Maksudnya yang kita lakukan sebesar apa sih dibandingkan dengan kekuatannya Allah? Betul tidak? Allah kalau mau cabut nyawa kita gampang, cek, selesai. Ya kan? Mau cabut rezekinya si A gampang. Ya kan? Dan makhluk-makhluk yang lainnya seperti itu. Makanya anak sekalian yang harus kita lakukan adalah Allah SWT ternyata menciptakan banyak hal yang kita bisa manfaatkan. Contohnya hewan. Hewan kita bisa manfaatkan atau tidak? Bisa. Tumbuhan bisa tidak kita manfaatkan? Bisa ya. Nah itu sesuatu yang harus disyukuri atau tidak? Disyukuri ya. Siapa yang masih ingat waktu kemarau kemarin? Ada yang susah airnya di luar sana sampai pemerintah kasih bantuan air. Nah coba seandainya nikmat air itu dicabut. Nah, air itu adalah ciptaannya Allah. Ya kan? Air itu adalah makhluknya Allah. Ya kan? Kalau Allah memerintahkan kepada makhluknya air, jangan kau mengalir di perumahannya Raihan misalnya 1 pekan, apa menjadinya? Bagaimana kalau Raihan mau cebok misalnya? Tiba-tiba tidak ada air. Nah, susah ya. Makanya setiap makhluk yang dianugerahkan kepada kita, entah itu air, listrik, dan seterusnya, itu harus disyukuri. Dan anak sekalian, Ustaz harap dari pelajaran ini kita juga bisa mengetahui perbedaan antara benda hidup dan tak hidup. Nah, ada kata kunci yang harus kalian pahami. Dari pertemuan ini Ustaz harap kalian bisa tahu apa itu adaptasi, apa itu ekresi, apa itu fotosintesis, apa itu iritabilitas, dan terakhir apa itu klasifikasi. Nah, kita mulai dari klasifikasi dulu anak sekalian. Angkat tangannya siapa yang tahu klasifikasi? Yang tahu apa itu klasifikasi dikasih hadiah sama Ustaz Fadil. Siapa? Umay bisa. Apa itu klasifikasi Umay? Kata fotosintesis. Klasifikasi dulu. Faiz, apa itu klasifikasi? Atau ada begini pernyataan. Murid-murid SMP IT Darul Fikri Makassar kalau diklasifikasikan berdasarkan jenis kelaminnya itu ada 2. Ada laki-laki dan perempuan. Jadi apa itu klasifikasi? Yang gender. Gender, ada yang lain? Coba. Apa? Diketahui. Ada bahasa lain? Atau contoh lain begini. Berdasarkan kelas, kalau berdasarkan kelas, murid SMP Darul Fikri itu terbagi dari 3. Kelas 7, kelas 8, kelas 9. Diklasifikasikan menjadi 3 kelas. Klasifikasi yang pertama adalah kelas 7, klasifikasi kedua adalah kelas 8, klasifikasi 3 adalah kelas 9. Apa itu klasifikasi? Betul. Tepuk tangan dulu. Nanti Ustaz Fadil minta hadiah.
langsung tadi. Betul ya? Jadi klasifikasi ini anak-anak sekalian Kelompokkan. adalah pengelompokan. Ini ya. Kita tulis ya ini. Kita ulangi. Mana boleh Pak? Kelompokkan. Ini karena sepertinya lagi bermasalah. Yang jelas ini saya tandai di sini saja. Klasifikasi itu artinya pengelompokan. Sorry. Nah, baik. Klasifikasi kalian sudah tahu ya. Apa itu klasifikasi? Apa itu klasifikasi, Rehan? Apa itu klasifikasi? Apa itu klasifikasi? Tadi disebutkan sama ada di atas, ada di atas. Ah, betul. Jinjang puasa. Nah, apa itu klasifikasi? Pengelompokkan. Dikelompokkan dengan yang sejenis. Nah, coba dengarkan. Berdasarkan warna, sebutkan coba klasifikasi komputer yang ada di lab komputer. Ada warna apa saja? Ada berapa klasifikasinya? Ada 2 ya. Ada hitam dan putih. Sudah paham ya? Sudah paham. Nah, baik. Klasifikasi kalian sudah paham. Jadi kalau diklasifikasikan itu makhluk ada berapa? Ada 2, betul. Yang pertama adalah hidup dan tak hidup, betul. Nah, sudah. Nah, sekarang yang kedua adalah iritabilitas. Nanti kita akan jelaskan. Fotosintesis juga nanti kita akan jelaskan. Adaptasi dan ekresi kita jelaskan nanti. Yang pertama itu adalah klasifikasi dulu. Klasifikasi adalah pengelompokan. Nah, sekarang kita lanjut. Apa yang kita pembahasan kita hari ini adalah ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ternyata anak sekalian, makhluk itu, terutama makhluk hidup, ada ciri-cirinya. Ada ciri-cirinya. Tidak bisa campur. Ciri-ciri yang pertama itu dia bisa bergerak. Ciri-ciri yang pertama dia bisa bergerak. Kalau ada yang bisa bergerak, oh berarti dia makhluk hidup. Contoh, Faza misalnya bergerak dari sini ke sana. Dia, nah itu dia tinggalkan kursinya terus bergerak. Dia berlari, betul. Nah, dia bergerak atau tidak? Dia bergerak ya. Bergerak itu artinya dia menuju dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Berapapun jaraknya. Yang penting dia bergerak. Nah, bergerak atau dia melakukan sebuah aktivitas. Dia bergerak. Ciri-ciri yang pertama. Ciri-ciri yang pertama. Nah, yang kedua bisa dipaham ya bergerak di sini. Nah, terus bagaimana dengan hewan yang lumpuh misalnya, atau manusia yang lumpuh, dia tidak bisa bergerak kemana-mana? Apakah dia tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup? Atau contohnya misalnya ada Stephen Hawking, itu dia lumpuh, tidak bisa bergerak. Nah, dia atau ada orang yang tidur, kena sindrom tidur ya, dia tidurnya lama sekali, ada yang sampai berbulan-bulan, ada yang sampai bertahun-tahun. Ada yang tidur bertahun-tahun. Ada itu di mana? Ada di Arab Saudi. Itu habis kecelakaan, akhirnya dia koma. Dia tertidur sampai belasan tahun, sampai sekarang belum bangun-bangun. Dia makhluk hidup atau bukan? Hidup atau bukan? Tapi dia tidak bergerak. Tidak, dia koma. Bisa dia bergerak. Nah, baik. Kita pindah lagi ya. Selain bergerak Anda sekalian, pertama, yang kedua adalah dia memerlukan makanan. Nah, tadi ini. Yang tadi ini, yang koma ini, belasan tahun tidak goyang-goyang kodong karena kecelakaan. Dia butuh makan atau tidak? Pasti dia butuh
makan. Kalau dia tidak bisa masukkan makanan ke dalam mulutnya, maka lewat Kalau tidak, insang. Memang manusia punya insang. Astagfirullah. Itu manusia ikan kalau ada insang. Nah, yang disuntik-suntik sini apa namanya? Infus, ya. Nah, makanya kenapa ada orang diinfus? Karena sebenarnya dia tidak bisa memasukkan makanan lewat alat pencernaannya. Makanya makanan itu langsung dimasukkan ke dalam cairan, langsung dimasukkan ke dalam aliran darahnya, seperti itu. Nah, sama yang si princess tadi ini, yang tertidur. Dia pangeran ya, yang ada di mana? Saya lupa, di Qatar atau di Kuwait. Nah, yang tidur sampai belasan tahun itu toh. Nah, itu dia tidak pernah makan, tidak pernah masuk nasi ke dalam atau roti ke dalam mulutnya. Nah, terus dari mana dia makan? Lewat infus. Jadi kalau ada orang yang tidak bisa bergerak, tapi dia makan cikodong, dia berarti dia masih makhluk hidup. Oke? Dia masih makhluk hidup. Nah, macam-macam ya. Makhluk hidup itu dia makan apa? Tergantung. Ya kan? Kalau berdasarkan makanan, makhluk hidup itu dikelompokkan, diklasifikasikan menjadi berapa? 3. Apa? Omnivora, karnivora, sama herbivora. Ada yang makan tumbuhan, seperti apa contohnya? Rehan, apa contohnya? Yang makan tumbuhan? Ya, sapi. Nah, sapi, apa namakan sapi? Sayuran. Sayurnya dimasak dulu atau tidak ini sapi? Tidak ya. Dia bisa makan rumput atau pokoknya tumbuh-tumbuhan. Dia makan ya. Ya. Nah, terus apa contoh yang makan daging? Singa. Itu dikelompokkan sebagai hewan apa? Karbohidrat. Karnivora ya. Kalau yang makan tumbuhan tadi apa namanya? Pengelompokannya? Herbivora. Terus ada hewan yang betul Faza. Ada yang bisa makan sayur, ada yang makan daging juga. Istilahnya adalah omnivora. Betul. Nah, baiklah. Terus coba lihat ini apa ini? Pohon ya. Pohon ini makan lewat mana? Air. Dia butuh air, tapi dari mana dia dapat air? Disiram dari hujan. Satu, disiram dari hujan. Dia masuk air itu ke pohonnya lewat mana? Dari akar ya. Jadi sari-sari makanan, air itu diserap dari akar, bisa dilihat di atas, dari akar toh. Ini sebenarnya mengandung air, tanah ini mengandung air. Nah, air yang ada di dalam tanah ini diserap oleh akar dan diteruskan ke batang sampai seterusnya anak sekalian. Tapi anak sekalian beda dengan kita, beda dengan manusia dan hewan. Manusia dan hewan itu bisa mandiri makan tanpa butuh bantuan. Kayak burung ya, burung itu tidak perlu disuapi, dia bisa terbang sendiri, pergi cari makanan sendiri. Beda dengan pohon ini anak sekalian, dia butuh bantuan dari manusia. Bantuan dari apa? Bantuan dari manusia. Pernah lihat manusia disuapi sama pernah lihat pohon disuapi sama manusia? Tidak ya? Dia butuh bantuan begini. Nah, siapa yang tahu? Butuh disiram. Sebenarnya tidak perlu disiram karena dia bisa ambil air melalui akarnya di dalam tanah. Tapi dia butuh bantuan satu. Dari hujan. Ada yang lain? Inilah yang akan kita pelajari, fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Matahari kena tanah dia tumbuh. Ada definisi yang lain? Ada definisi yang lain tidak? Ada definisi yang lain tidak? Baik. Sekarang perhatikan. Baik, coba perhatikan. Fotosintesis itu anak sekalian adalah pembentukan zat makanan oleh tubuh dengan bantuan
Iron Iron Man. Man. Bukan ya. Bukan, dengan bantuan sinar matahari. Nah, inilah yang disebut dengan fotosintesis. Baik. Nah, ini saya kasih angka ya supaya kelihatan. Di fotosintesis. Fotosintesis sudah. Apalagi Ada satu. Nah, ini sudah ada dua keyword yang kita tahu. Tadi klasifikasi. Klasifikasi apa tadi klasifikasi? Mengelompokkan. Kalau fotosintesis sinar. Iron Man. Seharusnya tadi usah tulis Spider-Man ya. Tapi tidak. Nah, ini ternyata Anda sekalian, tumbuhan itu butuh bantuan sinar matahari supaya bisa makan. Nah, oke, sekarang perhatikan. Semakin banyak dia kena sinar matahari, maka semakin banyak makanan yang bisa dibuat oleh tumbuhan untuk dirinya. Nah, itulah sebabnya Anda sekalian. Mungkin kalian pernah lihat labu raksasa ya? Iya. Kalian pernah lihat labu raksasa? Coba kita lihat. Yang di itu yang depan ada. Itu kan. Coba kita lihat. Oh itu. Nah, ini labu yang raksasa. Kalian pernah lihat labu yang di pasar pasar? Pernah lihat? Pernah lihat. Ini labu kurang lebih sama dengan labu yang kita konsumsi. Cuman ukurannya ini luar biasa besar. Kenapa bisa? Mataharinya dekat. Mataharinya dekat. Atau mataharinya itu kena tanahnya agak lama. Ah, betul. Tepuk tangan dulu buat Faza. Kasihkan dia 100.000. Nanti minta hadiahnya sama Bunda Puji. Wow. Betul ya dikatakan Faza. Ingat, tumbuhan yang ada di Antartika sana Anda sekalian, itu rata-rata memiliki ukuran buah yang besar. Kenapa? Karena matahari di sana bersinar lebih lama. Kalau kita di sini kan paling matahari itu bersinar sekitar jam 6:30 sampai 5:30 misalnya, paling berapa jam Ji? Nah, kalau di Antartika itu lebih lama, bahkan bisa berhari-hari ada terus matahari. Ya kan? Nah, ketika tumbuhan itu kena matahari secara terus-menerus, maka dia bisa memproduksi lebih banyak makanan dan bisa membuat buahnya menjadi lebih besar. Berarti begini anak sekalian, siapa tahu kalian punya keinginan melakukan percobaan. Misalnya kalian Dafa misalnya suka buah apa? Melon. Atau Faiz suka buah apa? Kentang. Ah, berarti bisa begini. Saya mau buktikan misalnya ucapannya atau apa yang saya baca di internet. Katanya kalau lama kena matahari, buah itu bisa semakin besar. Nah, coba nanti dipikirkan bagaimana supaya kentang itu kena terus matahari. Iya kan? Pesawat dan kursi. Ah, ini kan ada matahari alami, bisa jadi misalnya nanti Faiz membuat matahari buatan misalnya. Atau dia buat lampu yang bisa menyinari terus selama 24 jam supaya buahnya bisa lebih besar misalnya. Bisa jadi. Iya kan? Seperti itu. Kalau tanamannya tidak pernah disiram kayak kaktus itu. Nah, itu nanti kita bahas. Ada juga di sini nanti. Oke? Itu ada namanya adaptasi. Nah, kita lanjut. Sampai di sini paham ya? Paham? Nah, tadi fotosintesis adalah apa, Faza? Tumbuhan dengan bantuan Iron Man. Bantuan Sinar matahari. sinar matahari. Bantuan matahari. Nah, baik. Sekarang kita cek. Jadi, tumbuhan itu anak sekalian, dia ambil air dari dalam tanah, lalu saat hijau daun yang ada di daun-daunnya itu adalah hasil diolah seperti terjadi proses fotosintesis di situ, pembentukan zat makanan dan seterusnya.
Jangan. Nah, sampai sini paham ya? Tumbuhan itu memerlukan makanan. Ada makhluk yang bisa mandiri cari makanan, ada makhluk yang butuh bantuan supaya dia bisa makan. Kalau sapi kan terserah dia mau makan di pagi hari, di sore hari, di malam hari, mau terang, mau gelap, dia bisa tetap makan. Beda dengan tumbuhan. Bagaimana dia banyak sekali sapinya? Nah, itu lain pembahasan. Ya. Nah, ini butuh sinar matahari. Nah, baik, berikutnya. Tadi ciri-ciri yang pertama apa? Makhluk hidup bergerak. Yang kedua, memerlukan makan. Nah, baik. Ciri-ciri ketiga. Itu peka terhadap rangsangan, ciri-ciri lain. Contoh, misalnya Rehan digigit sama toke. Apa ciri? Ya, kita pukul toke begini. Nggak takut jika sama toke? Tidak. Pakai sendiri apa kan? Baik. Pakai Nah, ciri-ciri berikutnya adalah ada yang namanya iritabilitas atau peka terhadap rangsang. Contoh, mata tak misalnya tiba-tiba disenter dengan senter terang. Apa yang terjadi kira-kira? Begitu ya? Katanya dapat begini. Itu kira-kira masuk tidak kategori ini iritabilitas? Masuk ya. Mata kita, anak-anak sekalian, menerima cahaya yang berlebihan. Itu ada rangsangan. Nah, mata kita tidak bisa terima, makanya biasanya kita menghindar. Contoh lain, misal bunda di rumah lagi bikin teh, terus tehnya masih panas. Tiba-tiba Fasa ambil telunjuknya, dia rendam ke teh yang panas itu. Apa yang terjadi? Sakit. Biasanya, aduh sakit misalnya. Begitu terus. Biasanya apa yang terjadi? Ya terbakar. Biasanya langsung diangkat. Aduh, panas. Misalnya toh. Atau misalnya kita digigit nyamuk. Biasanya tiba-tiba kita pukul. Nah, ini yang disebut dengan peka terhadap rangsangan. Atau ada yang bisa kasih contoh lain kira-kira yang dimaksud dengan peka terhadap rangsangan? Kayak ada orang yang itu lembab piring banyak orang ke dia sakit atau tidak. Sakit lah. Ayo coba contoh yang lebih halus. Tadi kan kulit sudah ada rangsangannya digigit nyamuk misalnya atau kena air panas. Mata sudah apa? Dikagetkan. Misalnya indera apa yang menerima itu? Dikagetkan. Bisa dia. Sama kucing. Yalah. Aku sama kucing juga. Telinga. Tuh. Lagi hening-hening misalnya. Faiz misalnya lagi hening-hening. Tiba-tiba datang Umay. Buah. Kaget tidak? Kaget ya? Nah, itu diterima oleh indera telinga kita dan kita kaget. Jadi kaget sama kucing. Kenapa? Kalau kena kaget sama Umay, jatuh. Kursi. Ada Umay jatuh atau tidak? Jatuh. Nah, seperti itu ya contohnya. Jadi ciri-ciri yang lain adalah Kaget. peka terhadap rangsangan. Coba dibaca. Peka terhadap rangsang. Contoh geli, dikasih geli-geli ya. Cikut. Cikut misalnya. Nah, itu peka, bentuk kepekaan. Bentuk kepekaan ya. Nah, ini disebut dengan iritabilitas. Nah, tadi di keyword ada ya? Ada tadi di keyword. Ini dia. Iritabilitas. Oke. Jadi sudah ada 3 keyword yang kita pelajari. Yang pertama tadi klasifikasi. Apa itu klasifikasi? Jadi kalau ada soal begini, klasifikasikan. Apa maksudnya? Kelompokkan. Oke, kelompokkan. Yang kedua, iritabilitas. Apa itu iritabilitas? Emosi. Apa tadi? Emosi. Ya, betul. Peka terhadap rangsang. Yang ketiga adalah fotosintesis. Apa tadi fotosintesis?
pembentukan zat makanan oleh tumbuhan dengan bantuan sinar matahari. Baik. Matahari kehidupan. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tadi sudah 3 ya? Ada? Apa? Bisa irritabilitas itu bisa dari hewan. Nah, di hewan ada juga rangsangannya. Hewan kan bisa kaget juga, ya kan? Contoh misalnya, siapa yang pernah lihat orang ditendang kuda? Saya. Siapa? Itu di YouTube pernah ya, Ustadz pernah lihat ya. Itu dia mau kasih cap di punggung kuda. Dia ada besi panas, dia mau kasih stempel tapi dia pakai besi panas. Dia mau kasih stempel di paha kuda. Kucing itu juga gatal kalau gara-gara di perutnya. Nah, coba bayangkan. Besi panas ini dia tempel di punggung kuda. Kudanya kaget. Apa yang terjadi? Kudanya nendang orang yang pegang besi panas itu. Orang yang besi panas apa yang terjadi? Terlempar. Nah, ini menandakan hewan juga punya iritabilitas atau peka terhadap rangsana. Kira-kira kalau misalnya hewan lagi makan rumput di padang rumput, tiba-tiba ada petir, kaget tidak? Iya, kaget. Kaget ya. Nah, ini menandakan mereka juga peka terhadap Hewan. rangsang. Paham ya sampai di sini? Paham. Rangsang. Paham sampai sini? Paham. Baik. Ciri-ciri berikutnya. Bernapas. Ini gampang ya, bernapas. Kalau ada orang yang tidak bernapas, berarti dia bukan benda hidup. Dia benda mati. Nah, baik, kita bernapas menghirup apa? Angin. Udara. Udara mengandung apa yang kita hirup? Oksigen. Terus, apakah ada orang yang bernapas menghirup udara terus-menerus? Ada? Ada tidak? Ada? Nah, setelah menghirup, biasanya dia keluarkan. Apa yang dia keluarkan? Angin mengandung Oksigen. oksigen, itu yang dihisap. Nah, yang dikeluarkan mengandung karbon dioksida. Oksigen. Karbon dioksida. Karbon dioksida. Karbon dioksida. Karbon dioksida. Dioksida. Karbon dioksida. Nah, baik, Ustaz tuliskan ya. Yang dihirup itu adalah oksigen atau istilahnya O2, dan ada yang dikeluarkan adalah karbon dioksida. Oke, bisa? Karbon dioksida. Nah, jadi kita menghirup, yang kita hirup adalah oksigen. Oksigen ini dibutuhkan oleh tubuh. Lalu kita keluarkan, yang keluar adalah karbon dioksida. Jadi itu yang disebut dengan bernafas. Manusia dan hewan bernafasnya begitu. Menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Beda dengan tumbuhan. Tumbuhan itu sebaliknya. Yang dia keluarkan bukan karbon dioksida, akan tetapi oksigen. Makanya anak sekalian, hutan itu disebut juga sebagai paru-paru. Jadi negara yang banyak hutannya Amerika juga disebut sebagai paru-paru dunia. Kenapa bisa? Karena dia menghasilkan udara yang kita bisa pakai untuk bernafas. Bisa dipaham sampai sini? Paham? Ikan sama dengan manusia. Dia menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Makanya ikan itu, oke lah dia nyelam, tapi coba lihat, dia tidak pernah di dalam air terus. Dia sekali-kali butuh naik ke atas atap, bukan atap. Kenapa atap? Dia sekali-kali butuh naik ke atas untuk menghirup oksigen. Baik. bagaimana dia keluarkan itu karbon dioksida? Dia keluarkan. Walau modelnya seperti apa? Modelnya gimana? Oh, jadi ikan, Ustaz. Ya kan? Jadi ikan. Nah, oke.
Ini juga, inilah juga sebabnya kenapa di siang hari kalau kita berada di bawah pohon itu lebih segar rasanya. Kenapa? Karena pohon di siang hari itu mengeluarkan banyak oksigen. Oke? Bisa dipahami ya sampai sini? Baik. Nah, bernapas itu disebut juga apa? Respirasi ya. Respirasi itu adalah bernapas. Berikutnya, ciri-ciri makhluk hidup yang lain adalah tumbuh. Kalau tumbuhan mulai dari benih menjadi kecambah, bertumbuh, tumbuh, akhirnya berbunga. Ya kan? Sampai tinggi. Tumbuh. Manusia juga begitu. Begitupun dengan hewan. Ada baby, terus ada batita, ada balita, ada anak-anak, ada remaja, dewasa, sudah dewasa, lansia. Ya kan seperti itu. Jadi dia bertumbuh. Terus bagaimana kalau yang tidak tumbuh? Ada yang begitu-begitu tingginya terus. Nah, yang jelas yang pertama waktu bayi dia tidak seperti itu. Bayi tapi karena misalnya dia kekurangan gizi, akhirnya pertumbuhannya berhenti. Makanya ini pentingnya yang namanya gizi anak-anak sekalian. Nah, makanya ada yang selalu makan Ustaz perhatikan di kelas ya. Ada yang tiap hari makannya cuma nugget sama nasi itu terus tiap hari. Nah, ini sayurnya mana? Sayurnya mana anak sekalian, itu butuh sayur juga. Nah, sayur itu ada vitaminnya. Ayam enggak masalah. Ya, cuman kalau misalnya kayak nugget terus gitu kan. Coba deh diubah. Ada di dapur itu ada hari di mana ibu dapur masak ikan. Kenapa tidak masak ikan? Nggak suka ikan. Ikannya jadi saya. Nah, butuh ya. Protein dari ikan itu kita butuhkan. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut. Paham ya sampai sini? Hewan bagaimana? Sama, hewan itu ada baby hewan. Kayak burung misalnya ya. Burung itu kan ketika dia menetas dari telur, apakah langsung ada bulunya? Tidak ya, biasanya itu tidak ada bulunya. Sedikit demi sedikit tumbuh bulunya sampai akhirnya dia bisa berjalan dan bisa terbang. Apa? Apa itu kapibara? Wow. Tapi coba ketika dia menetas atau baru dilahirkan, itu kan ukurannya kecil ya. Dikasih makan akhirnya menjadi besar. Itu yang dimaksud dengan tumbuh. Itu yang dimaksud dengan tumbuh. Nah, berikutnya kita percepat ya. Mengeluarkan zat sisa atau ekresi. Coba kita lihat di atas. Ada tidak tadi ekresi? Nah, ini dia. Ekresi apa tadi? Mengeluarkan zat sisa. Mengeluarkan zat sisa. Contoh zat sisa yang ada di manusia apa? Apa? Contoh zat sisa di manusia? Ampas. Orang keringat salah satunya ya. Keringat itu adalah zat sisa. Contoh lain dari zat sisa manusia apa? Buang air kecil dan besar. BAK ya. Kita ganti bahasanya itu. Nah, itu yang keluar adalah ampas. Ampas itu dibutuhkan oleh tubuh atau tidak? Tidak, karena sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh, maka dikeluarkan. Contoh, mohon maaf, Ustadz bilang misalnya buang angin. Buang angin itu dibutuhkan atau tidak itu tubuh? Tidak ya, karena tubuh sudah tidak butuhkan, makanya dia dikeluarkan. Begitu semuanya. Nah, muntah itu anak-anak sekalian, itu adalah bahan makanan yang ditolak oleh tubuh. Biasanya itu karena sakit misalnya. Kita minum makan misalnya, terus kita muntah. Nah, biasanya itu karena sistem kekebalan tubuh kita yang menolak makanan tersebut. Biasanya karena imun kita rendah atau sedang lemah, akhirnya sering muntah seperti itu. Oke? Makanya penting makan makanan sehat. Nah, oke? Terutama sayur, makan sayur. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Kita lanjut ya. Nah, ini dia. Kalau
tadi manusia sisa-sisanya ada ketika dia BAK, buang air kecil dan buang air besar, Berkeringat. atau dia berkeringat, juga mengeluarkan Air. karbon dioksida, itu adalah zat sisa. Nah, kalau tumbuhan zat sisanya adalah oksigen. Jadi dia menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Nah, ini disebut dengan ekresi atau mengeluarkan zat sisa. Ciri-ciri berikutnya dari ciri makhluk hidup berkembang biak. Itu anak-anaknya. Nah, ada yang mamalia, ada yang beranak. Ini kira-kira kuda ini bertelur tidak? Dia dari telur atau bukan? Bukan ya. Dia dilahirkan ya. Beda dengan unggas. Kayak ayam. Ayam itu dia bertelur. Nah, terus ada Hewannya cuma mating. nah kayak Mating dan makan. kayak pisang ya. Pisang ini dia juga berkembang biak. Caranya bagaimana? Dengan cara bertunas. Tunas itu apa maksudnya? Dia tumbuh, ada tumbuh-tumbuhan kecil yang tumbuh di dekat akarnya atau di dekat pangkal pohonnya, Dia kayak Groot. batangnya seperti ini. Ini dia, ini contoh tunas. Banyak yang lain ya, banyak contoh-contoh lain. Ada contoh lain? Bagaimana tumbuhan atau hewan berkembang biak? Ini bisa dilihat di YouTube. Ada dua hewan yang beda keluar anaknya. Yang tidak pakai telur sama pakai telur. Betul, ada yang bertelur, ada yang beranak. Nah, Bertelur dan anak. yang bertelur itu contohnya apa? Ayam. Ayam, bebek, unggas ya, kayak unggas. Tapi ada juga yang bukan unggas tapi bertelur. Unggas. Ular, reptil ya. Reptil itu biasanya bertelur. Betul, termasuk ikan. Ikan itu berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, apalagi contoh berkembang biak yang lain? Manusia bertelur atau beranak? Beranak. Pernah lihat tidak manusia bertelur? Tidak. Tidak ada manusia bertelur. Tidak. Oke, dipaham sampai di sini? Oke, paham. Dipaham ya? Yang terakhir adalah beradaptasi. Apa maksudnya ini beradaptasi? Kalau tidak salah di atas tadi ada ya? Ada. Ini dia kata kuncinya. Beradaptasi. Beradaptasi apa maksudnya? Menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Terakhir Lingkungan kita. sekitar. Apa maksudnya ini? Adaptasi, menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Contoh, Ustadz kasih contoh satu ya. Bagaimana itu yang membuat budaya dan hujan. Contoh, ini adalah pohon jati misalnya. Pohon jati itu kan seharusnya banyak daunnya ya, hijau dan seterusnya. Tapi ini kenapa daunnya hilang? Kemana dia? Karena didorong sama angin. Didorong sama angin, betul. Tapi kenapa? Itu kan biasanya angin kencang bagaimanapun, kalau ada daunnya biasanya itu tidak jatuh. Kalau hijau. Nah ini kenapa ditiup angin Pohonnya mati. jatuh? Mati? Bisa sih, tapi ini tidak mati pohonnya. Nah ini terjadi biasanya pada pohon jati. Kalau kemarau itu biasanya daunnya berguguran. Kenapa dia berguguran? Karena dia beradaptasi, dia menyesuaikan diri. Tidak mesti ya. Salah satu yang beradaptasi ketika cuaca lagi kering adalah pohon jati. Kenapa dia gugurkan daunnya? Supaya tidak banyak penguapan air. Ingat ya, kalau misalnya di kemarau itu kan kurang air. Nah, kalau misalnya tetap ada daunnya, itu dia akan melakukan penguapan. Supaya kalau dia melakukan penguapan, maka air yang ada di batang maka akan hilang. Kenapa bisa hilang? Karena kurang air di tanah, tidak bisa ambil air di tanah dong. Kenapa? Karena kering, musim kemarau misalnya. Nah, supaya air yang ada di batang bisa dipertahankan, pintu-pintu keluarnya air ditutup. Bagaimana caranya ditutup? Dijatuhkan daunnya, seperti itu. Bisa dipaham sampai sini? Itu udah disebut dengan beradaptasi. Yang nggak pernah hujan. Contoh lain.
kaktus. Kasus ya. Kalau fase tadi bagaimana dengan kayak di padang pasir ya? Ada daerah yang jarang sekali hujan. Iya kan? Iya. Bagaimana caranya? Musim. Nah, caranya Anda sekalian itu biasanya banyak durinya dan tidak ada daunnya. Iya. Nah, kenapa dia beradaptasi seperti ini? Allah Subhanahu wa taala menciptakan dia seperti ini supaya apa? Kurang penguapan air. Kurang air itu disimpan di batangnya. Di dapurnya. Iya kan? Di batangnya. Kalau bahasa ini ya bukan perut, tapi batang. Apa mau bikin? Saya makan perut pohon. Batang ya, batang. Jadi air itu ini cara dia beradaptasi. Karena bisa bumbu itu. Apa rasanya? Kaktus. Allah Allah, Ustaz juga belum pernah makan kaktus, tapi ditusuk kaktus pernah. Seperti ini ya. Nah, ini dia beradaptasi seperti ini. Dia beradaptasi seperti ini di lingkungan yang kurang air. Contoh lain, hewan yang ada di gersang. Di padang pasir biasanya hidup unta ya. Unta itu ada air atau tidak? Sedikit ya. Nah, dia beradaptasi begini. Jadi dia bisa minum 100 liter sekali minum. Coba bayangkan. Bagaimana dia bisa hidup dari yang tempat itu? Betul, bagaimana dia bisa hidup di tempat yang kering anak-anak sekalian. Jadi setiap air yang dia minum, setiap makanan yang dia makan itu berubah jadi lemak. Dan lemak itu menumpuk di punggungnya yang disebut dengan punuk unta. Punuk unta ini anak sekalian, isinya bukan tulang dan seterusnya. Bukan daging, tapi isinya adalah cadangan makanan. Lemak cadangan makanan. Jadi walaupun dia berhari-hari tidak makan, dia masih bisa memperoleh air dan makanan dari punuknya. Bisa dipahami seperti hewan yang lain, hewan yang hidup di bukan daerah gersang, unduk, dia tidak begini. Dia tidak punya tempat penyimpanan makanan. Kenapa? Karena makanan melimpah. Jadi dia bisa bebas makan seterusnya. Nah, ini kalau tidak ada makanan tidak jadi masalah. Makanan sudah disimpan di unduknya. Bisa dipahami sampai di sini? Oke, baik. Terima kasih banyak anak-anak sekalian. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Apa? Jam berapa pulang? Ini saya rekam ya, ini saya rekam. Nanti saya kirim ke. Nah, baik, kita coba sedikit tanya jawab dulu. Ada satu tanya. Kenapa itu fotosintesis itu dari matahari? Nah, begitulah Allah menciptakan. Kalau bulan Nah, baik, begini ya. Bulan itu cahayanya bukan cahayanya karena bulan itu bersinar cahaya dari matahari. Itu tidak cukup banyak untuk membantu proses fotosintesis. Nah, yang dibutuhkan adalah yang di siang hari atau ketika matahari bersinar terang. Semakin baik matahari bersinar, maka semakin bagus fotosintesis, semakin bagus makanan yang bisa diproduksi oleh tumbuhan. Oke? Ada yang mau ditanyakan lagi? Umay? Tidur. Ada Umay? Tidak. Kalau begitu saya tanya, apa itu adaptasi? menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Apa contohnya? Unta. Kenapa unta? Kayak dia pernah minum tapi dia masih ada sedikit. Ya, dia bisa berhari-hari tidak makan dan minum di daerah yang memang kurang makanan dan kurang minuman. Tapi dia masih ada. Nah, tapi dia bisa simpan makanan minum itu di punuknya. Oke, paham ya adaptasi di sini? Oke. Yang kedua, ekresi, Mengeluarkan zat sisa. mengeluarkan zat sisa. Apa contohnya? Mau keluarkan air kecil atau Buang air kecil, buang air kecil besar, keringat, dan seterusnya ya. Oke, ini adalah ciri-ciri makhluk hidup. Yang ketiga, fotosintesis. Saya rasa ini jelas. oleh tumbuhan dengan bantuan sinar solar matahari. Oke, jangan ada yang bilang Spider-Man atau Iron Man. Berikutnya, iritabilitas. Apa tadi iritabilitas? Kayak itu tumbuhan pesisiran baru dikena matahari tambah besar makanannya. Itu fotosintesis ya. Itu masuk di fotosintesis. Tapi iritabilitas itu peka terhadap
rangsang. Kalau di manusia contohnya apa? Kita tidak tahan dengan panas. Contoh misalnya di lapangan waktu kemarau kemarin, kita lari-lari di lapangan tidak pakai sandal, apa yang terjadi? Panas. Itu kaki kita terangsang panas dan kita berusaha untuk menjauh. Iya kan? Seperti itu. Contoh yang lain putri malu. Putri malu itu kalau disentuh, dirangsang dengan sentuhan, apa yang terjadi? Daunnya mendidih, melipat. Kalau berhari-hari di matahari, tapi nanti melepuh. Iya kan? Oke, bisa dipahami ya sampai sini? Tidak ada malel. Oke, yang terakhir adalah klasifikasi. Klasifikasi artinya adalah pengelompokan. Baik, ada yang mau ditanyakan Anda sekalian sampai di sini? Tidak ada? Baik, terima kasih banyak anak-anak sekalian. Ini materi sederhana saja. Besok itu sudah mulai belajar normal sesuai dengan roster yang saya tadi bagikan. Oke? Kalau tidak ada, terima kasih banyak telah menyimak. Umay, ya di video kan. Nanti Ustaz kirim di grup ya. Nanti kita kirim di grup rekamannya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantuan Captain Marvel. Presiden mau Tidak matahari, soal matahari.